Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan program perpustakaan digital. Saya Jihan Nur Aini dan anggota saya ada Nabila Dian, Najwa Aulia, Catherine Deborah, Muhammad Reza, Pladio Marcella, dan Abdillah Akmal. Saya ingin menjelaskan apa itu Python dan sejarahnya. Python merupakan bahasa pemrograman interaktif multiguna. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1990 di CWI Amsterdam. Sebagai kelanjutan dari bahasa pemrograman ABC, versi terakhir yang dikeluarkan CWI adalah 1.2 tahun 1995. Guido pindah ke CNRI sambil terus melanjutkan pengembangan Python. Versi terakhir yang dikeluarkan adalah 1.6 tahun 2000. Guido dan para pengembang Python ini pindah ke bopen.com. Python Labs. Python 2.0 dikeluarkan oleh bopen. Setelah mengeluarkan Python 2.0, Guido dan beberapa anggota tim Python Labs pindah ke Digital Creation. Saat ini pengembangan Python terus dilakukan oleh sekumpul programan yang dikoordinir Guido dan Python Software Foundation. Python Software Foundation adalah suatu organisasi non-profit yang dibentuk sebagai pemegang hak cipta intelektual Python sejak versi 2.1 dan dengan demikian mencegah Python dimiliki oleh perusahaan komersial. Saat ini distribusi Python sudah mencapai versi 2.7.13 dan versi 3.60. Kenapa dinamakan Python? Python dipilih oleh Guido sebagai nama bahasa ciptaannya karena kecintaan Guido pada acara televisi Monty Python Flying Circus. Oleh karena itu, seringkali ungkapan-ungkapan khas dari acara tersebut seringkali muncul dalam korespondensi antar pengguna Python. Lalu, mengapa Python? Hal yang membedakan Python dengan bahasa lain adalah dalam hal aturan penulisan kode program. Bahasa Python juga mendukung hampir di semua sistem operasi, bahkan untuk sistem operasi Linux. Beberapa fitur yang dimiliki Python. 1. Memiliki keperpustakaan yang luas. Dalam distribusi Python telah disediakan modul-modul siap pakai untuk berbagai keperluan. Kedua, memiliki sistem pengelolaan memori otomatis. Ketiga, memiliki fasilitas pengaturan penggunaan ingatan komputer sehingga para pemrogram tidak perlu melakukan pengaturan ingatan komputer secara langsung. Keempat, memiliki aturan layout kode sumber yang memudahkan pengecekan, pembacaan kembali, dan penulisan ulang kode sumber berorientasi objek. Informasi program. Kelompok kami memilih program perpustakaan digital sebagai proyek untuk memudahkan menginput data kegiatan pinjam-meminjam buku beserta peralatan di perpustakaan dengan jangka atau batas waktu peminjaman. Isi program ini terdapat beberapa fitur seperti input data mahasiswa, daftar buku yang dipinjam, informasi, dan sebagainya. Program ini bekerja dengan tampilan menambah, mengedit, memasukkan data, menghapus data, dan menyimpan data. Sehingga metode ini menuntut kerjasama yang baik antar pengembang sistem dan pemakai sistem, serta sistem yang kami rancang sesuai dengan kebutuhan kegiatan perpustakaan. Langkah awal dalam membuat program ini yaitu: pertama, kita buat dulu file dengan format .txt. Dalam program ini, kami membuat dua file .txt dengan nama file daftar buku.txt dan daftar peminjam.txt, yang mana kedua file ini nantinya akan berfungsi sebagai database untuk menyimpan data buku dan juga data peminjam buku yang akan diinputkan oleh user. Selanjutnya, dalam pembuatan program perpustakaan digital ini, kami juga membuat dua file berformat .py dengan nama file program.py dan running.py, di mana program.py kami gunakan untuk menuliskan seluruh program yang ada, sedangkan file running.py berguna untuk mengimport fungsi menu dari program.py dan juga menjalankan programnya, yang mana fungsi tersebut akan menampilkan seluruh menu yang ada pada program perpustakaan digital. Fungsi menu. Jadi di fungsi daftar menu ini, di line kedua dituliskan import OS. Import OS ini berfungsi untuk mengimport OS yang akan digunakan.
Lalu di line selanjutnya itu berfungsi untuk menutup sistem iOS yang telah diimport tadi. Dan juga ini akan digunakan untuk fungsi lainnya juga. Jadi, kode ini digunakan untuk saat user memilih menu program, akan menutup dan juga memperbaruinya dengan yang baru. Lalu kita bisa lihat di line keempat, print selamat datang di program Perdik atau perpustakaan digital. Karena fungsi menu ini merupakan pertama kali muncul, maka kita menyapa user. Lalu ada pilih menu dan kode angkanya. Lalu di bawahnya ada kode sama dengan input. Itu akan menginput kode angka yang akan kita masukkan. Lalu ini adalah output dari fungsi menu. Yang di baris pertama kita bisa lihat selamat datang di program Perdik. Lalu baris kedua pilih daftar menu untuk mengakses program. Lalu ada daftar menunya dan kodenya seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu masukkan kode menu yang ingin diakses. Jadi misalnya kita ingin menambah data buku, kita tinggal menginputkan angka 3, lalu tekan enter. Jika kita ingin menghapus data buku, kita tinggal menginputkan angka 5 dan lalu tekan enter. Begitu juga dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah fungsi pilih menu. Jadi fungsi pilih menu ini merupakan kelanjutan dari fungsi sebelumnya, yaitu fungsi menu. Jadi, misalnya kita menginputkan 1, maka itu akan mengarah ke fungsi daftar buku. Angka yang diinputkan 1 sampai dengan 9. Jika di luar itu, maka kalian bisa lihat else print. Kode yang Anda masukkan tidak valid. Fungsi daftar buku untuk menyimpan semua database, yaitu data buku pada saat program dijalankan. Pada line 47, untuk membuka data dalam mode read, menggunakan variabel isi untuk membuka data pada variabel buka data dalam mode read line atau membaca baris. Lalu menggunakan fungsi sort pada line 49. Ada kondisi if else, jika mengisi variabel 0, maka akan tercetak data tidak tersedia. Selain pencet 0, maka data akan keluar semua dan memecahnya menjadi tanda koma sesuai dengan indeksnya. Contoh untuk menutup file yang sudah dibuka. Tekan enter untuk kembali lagi ke menu dengan menuliskan menu. Fungsi cari data diawali dengan variabel cari untuk menampung judul buku. Pada line 70, variabel open dalam mode read, membaca dalam bentuk read lines, lalu disortir. Judul buku yang diinput akan dicari, yang akan muncul judul penulis dan tahun terbit. Fungsi tambah data memasukkan variabel tambah buku yang berisi data buku baru, yaitu judul penulis tahun terbit. Dibuat variabel dengan nama buka data untuk membuka file dalam mode advance, lalu menuliskan data ke dalam file dengan metode readlines untuk menulis data yang sudah diinput. Ditutup dengan variabel buka data yaitu kode buka data close. Ada kondisi if else, kalau menambah buku lagi akan mengulang ke tambah data, kalau tidak akan mengulang ketampilan awal atau menu. Fungsi ubah data. Untuk mengubah data pada database yang sudah tersimpan di daftar buku teks, pertama dengan menekan variabel ubah data buku untuk diperbarui, lalu masukkan data buku yang berisi judul, penulis, tahun terbit, yang berfungsi untuk membuka file daftar buku teks. Membuat variabel ini yang digunakan untuk membuka data yang ada pada variabel buka data dalam mode readlines atau membaca per baris.
Kalau memasukkan judul buku yang sudah ada pada file daftar buku di teks, maka data sebelumnya akan diganti dengan input baru dari user. Jadi buku yang sudah tersimpan di bagian kode pecah 0 akan diperbarui dari user. Kalau pecah 1, pecah 2 sebagai nama penulis dan tahun terbit, lalu buka data lagi dalam bentuk wordliness yang akan menimpa inputan baru. Kalau ingin mengubah data buku atau tidak menggunakan kondisi if else yang pertama dengan nama ubah data untuk menampung input jawaban dari user. Kalau iya, kembali ke fungsi 6. Kalau tidak, akan mengarah pada tampilan awal baru. Selanjutnya adalah fungsi hapus data. Fungsi hapus data itu digunakan untuk menghapus data buku yang ada pada file database daftar buku .tgt. Fungsi hapus data ini kurang lebih memiliki alur yang sama dengan fungsi ubah data. Yang membedakan adalah saat inputan data user sama dengan data yang telah ada pada file database .tat. Maka data tersebut akan terhapus diubah ke data yang baru. Pada kondisi if else, ada pilihan ingin menghapus data buku lagi. Kalau iya, akan kembali ke fungsi 7. Kalau tidak, akan mengarahkan pada tampilan awal lampau. Di sini juga ada daftar peminjaman. Daftar peminjaman selalu menampilkan data buku. Kelompok kami juga membuat fungsi daftar peminjaman untuk menampilkan data orang yang meminjam buku. Alurnya hampir sama program fungsi data buku, hanya membedakan di database saja. Yang dibuka adalah file data peminjaman .tat. Selanjutnya nomor 9 yaitu fungsi tambah peminjam. Untuk menambah orang yang meminjam buku di perpustakaan, alurnya itu hampir sama dengan fungsi tambah data. Yang membedakannya yaitu database yang digunakan yaitu data peminjam.txt. Variabel yang digunakan yaitu nama peminjam, judul buku, tanggal peminjaman, dan daftar peminjaman. Dibuka dalam bentuk .writelines. Setelah berhasil ditambahkan, ditutup dengan .close. Ada fungsi if dan else-nya. Kalau misalnya iya, dia akan kembali ke fungsi tambah pinjam. Kalau misalnya diketik tidak, dia akan kembali ke tampilan awal atau pada menu awal. Berikut adalah outputnya. Fungsi hapus peminjam hampir sama dengan program fungsi hapus data. Yang membedakan pada database yaitu yang di buku adalah daftar peminjam. Nama variabel yang digunakan yaitu masukkan nama peminjam, lalu data peminjam telah terhapus. Ada kondisi if else yaitu ingin menghapus data lagi. Kalau iya, akan kembali ke fungsi hapus peminjam. Kalau tidak, akan kembali ke menu awal. Kesimpulan dari program perpustakaan digital ini dibuat untuk memudahkan admin dalam hal pendataan alur keluar masuknya buku yang ada di perpustakaan, di mana program ini dapat menampilkan, menambah, mencari, mengubah, serta menghapus data buku. Selain itu, program ini juga dapat menampilkan data-data orang yang meminjam buku, menambah, dan juga menghapus data. Saran: gunakan bahasa pemrograman yang cukup terkenal sehingga program yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik pada berbagai sistem operasi dan dapat mencakup berbagai penggunaan komputer masa kini. Pahami permasalahan yang akan dipecahkan sebagai acuan dalam pemilihan bahasa pemrograman. Dalam mempelajari dan melakukan eksplorasi, harus banyak mencoba.